kita mah ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih dimana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana bawa saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Jadi dari situ kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan kita, wartawan, linknya gimana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak, aduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang ngapain informal apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Sama masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Pak Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal tuh prinsipal lah, benar. Nggak usah pakai kuasa hukum atau segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, di tahap udah setahun setengah kan, udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi maunya tuh sayang hamil terjadi saat aku melahirkan, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu. Dan kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 12 tahun. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Kalau misalnya maunya nggak bisa kembali pasti aku akan Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Vincent bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai kita open, bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum, keputusannya nanti di pengadilan ini gimana. Jangan terima. Udah. Izin kan? Stop boy. Sabar.
Kasih jalan mas, kasih jalan nih mas. Kasih jalan mas. Gimana pertanggungjawaban kami? Aduh, pelan-pelan kasihan. Sedikit step kanan, sedikit kanan. Jalan di tengah. Balikin mobil dan uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Ya customer saya dari pagi sampai pagi. Uangnya kamu ambil. Balikin uang saya. Balikin mobil-mobil saya. Balikin kamu. Kamu nggak mikir ya? Kamu itu udah melukai hati seorang ibu. Kamu nggak mikir. Balikin uang saya. Balikin mobil-mobil saya. Jantan macam apa kamu? Balikin. Hah? Hai, balikin. Tanggung jawab lo mana? Tanggung jawab. Kasih jalan, tolong kasih jalan. Oke, udah. Kasih jalan. Pelan, masuk. Udah. Dengar, Ekar, ini kan. Cari gimana caranya uang saya. Balikin kamu. Terima kasih teman-teman. Jadi pada hari ini saya kuasa hukum daripada Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent. Jadi kita kesini juga berdasarkan informasi dari penyidik, sebagaimana tadi teman-teman melihat, yaitu adalah menyambut daripada kedatangan tersangka Christopher Stefanus Budianto. Karena sebagaimana dia dari status DPO, kemudian red notice dari Interpol, dan kita bersyukur dengan progres perkara ini yang sampai pada saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap Christopher. Nanti Bu J sendiri juga akan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri, Pak Kapolda Metro, termasuk daripada Direskrim Polda Metro Jaya. Ini tentu saja. Yang pasti aku jadi kebawa emosional loh, karena ya dari waktu 1,5 tahun ini aku udah berusaha banget untuk mengolah perasaan diri sendiri tuh untuk bisa keluar dari apa ya, kayak bayang-bayang musibah gitu, karena saat kena musibah itu terus terang itu merupakan cobaan yang berat, apalagi itu awal kita menikah, baru melahirkan, jadi itu berat banget. Dan 1,5 tahun ini nih aku berusaha untuk bisa mengikhlaskan, untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa fokus lagi kepada kehidupan aku, kepada suami dan anak-anak, karena yang kemarin itu sungguh sangat amat menguras tenaga, biaya, emosi, mental juga jadi rusak, waktu juga semuanya berantakan lah. Dan sekarang ketemu sosok yang membuat masalah ini terjadi di hidup keluarga aku tuh rasanya tuh aku kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lah, pokoknya aku nggak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku tuh langsung luapin, aku tuh langsung teriak gitu, karena aku bener-bener oh Tuhan gitu, kayak kenapa tega banget gitu ngelakuin ini sama aku, padahal aku nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah jahat gitu, kenapa dia bisa-bisanya tega untuk apa ya, ibaratnya menyiksa aku ya saat aku hamil, melahirkan. Wah itu bener-bener ketemu dia lagi tuh kayak nge-flashback gitu, kayak aku tuh membuka lembaran luka yang aku udah ibaratnya berusaha aku ikhlaskan, aku sembuhkan. Tapi buat aku pribadi juga sama suami dan kuasa hukum, yang pasti aku sangat berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kadif Binter, Pak Krisnamurti, termasuk juga Pak Kapolda Metro Jaya dan Direskrim Polda Metro atas progres perkara yang aku laporkan ini. Penangkapan CSB telah berhasil dilakukan. Itu aku sujud syukur, aku berdoa sama Tuhan, benar-benar mengucap terima kasih gitu. Aku berharap sudah sejauh ini dan semoga kebenaran bisa
bisa terungkap semuanya. Karena ini ibaratnya ini bukan proses yang sebentar gitu. Tersangka ini sudah bisa melarikan diri selama 1,5 tahun, bisa tidak hadir BAP berkali-kali, bisa terus lolos, mangkir dalam setiap panggilan, dalam proses yang sebenarnya kita warga negara Indonesia harus turut taat akan hukum, tapi dia bisa terus lolos. Jadi ya ini aku berharap banget supaya ini dugaan aku salah, bahwa dugaan aku ini adalah tersangka CSB ini adalah dugaan mafia, dan pasti kalau namanya mafia itu kan pasti banyak banget akar-akarnya. Semoga kepolisian kita bisa tegak lurus, bisa menindak semua sampai ke akar-akarnya, bisa sampai semuanya bisa jelas, biar masyarakat juga merasa aman, merasa tenang. Jadi jangan biarkan ini tidak selesai. Saya mau share gitu, maksudnya ya akhirnya saya ketemu sama seorang yang menyakiti istri saya saat istri saya hamil, lalu saat momentum dia melahirkan baby doll, dimana itu harusnya momentum kebahagiaannya, terutama istri telah melahirkan sosok buah hati yang sehat, ya kan, tapi kena imbasnya ya sakit hatinya sih di situ ya. Cuman bicara hukum, jadi menghormati prosesnya dan pasal-pasal, jadi juga nggak mau main hakim sih. Tadi sempat berdebat juga nggak sih? Nonjokin aja, nonjok gitu. Dia sempat. Wah, kalau saya dikasih izin untuk tinju sama dia sih, tapi nggak tahu ya kalau open boxing biar kalian nanti diundang semua. Coba ya. Tapi kita pasti serahkan lah. Iya, balik lagi kita serahkan ini semua ke proses hukum, ke pengadilan juga, dan juga kita percaya bahwa hukum Indonesia tuh ini kok tegak lurus, dan semoga dengan si CSB ini udah ketangkep, masalah ini bisa terbuka dan dia juga ya sesuai fakta, dan pada akhirnya kalau emang dia mau berdamai yang kuasa hukumnya menyatakan itu, ya semoga dia juga bisa jujur lah. Kalau emang mau damai nggak apa-apa, jujur aja, kita masih terbuka untuk berdamai. Cuma balik lagi ke CSB-nya maunya gimana. Tapi kita sebagai korban, saya terutama sebagai korban, saya akan terus kawal kasus ini sampai selesai. Saya minta perlindungannya dari Pak Kapolri, Kapolda, Pak Listio Sigit. Saya mohon dukungannya, perlindungan buat saya. Saya sebagai korban, saya cuma minta keadilan buat saya, bisa ditegakkan, tegak lurus. Saya percaya hukum di Indonesia pasti bisa memberikan kepastian hukum buat semua warga negara Indonesia. Gak ada, saya udah di titik ikhlas. Ini prosesnya panjang, karena kalau saya mikirin masalah ini terus-terusan dari 1,5 tahun ini, saya bisa gila. Tapi saya berusaha move on gitu, saya berusaha dekatkan diri sama Tuhan gitu. Saya cuma pasrahkan sama Tuhan, Tuhan mau punya kehendak apa saya terima, saya jalanin gitu. Saya cuma manusia biasa yang saya juga nggak tahu umur setiap manusia itu berapa lama. Saya cuma bisa berbuat baik, terus berdoa, udah itu aja. Masih berharap uang kembali. Pasti saya sebagai korban pasti mengharapkan keadilan negara kita bisa terus memperjuangkan agar bisa mengembalikan kerugian yang Kalau emang ada dugaan pencucian uang atau ada angka-angka yang ke arah sana, kita akan kawal terus, karena kita akan berjuang untuk keadilan kita. Jadi kalau untuk masalah aset ya dan segala-segalanya kita belum bisa jawab karena kita juga nggak tahu, ya itu serahkan penyidik aja. Tapi so far sih kalau emang ada dugaan money laundering, tetap kita akan kawal sampai akar-akarnya, karena hal-hal kayak gini harus dihentikan, bukan cuma karena karena kita juga istri saya punya nama besar makanya di ini, tapi buat masyarakat juga, biar masyarakat juga tahu bahwa polisi negara Indonesia itu bisa dipercaya dan mau kok bantu masyarakat. Jadi ya semoga ada jalan terbaiknya nanti. Masalah kerugian baik itu mobil atau uang
Jadi kita sudah menyampaikan bukti-bukti itu ke penyidik. Makanya dengan Stephen ini sudah ditangkap, ini kan akan membuka nanti dalam BAP, karena selama ini keterangan dia ini kan belum pernah diambil karena dia melarikan diri. Nah, ketika dia sudah di BAP nanti dicocokkan dengan bukti-bukti dari klien saya Bu Jessica dan Pak Vincent, itu akan terkuak dan nanti itu dalam forum pengadilan. Karena nanti ini kan proses pidana itu kan selesai dari kepolisian, akan di P21kan dilimpahkan kejaksaan, kemudian akan disidangkan di sidang pengadilan. Jadi kita nggak mau prematur juga bicara masalah kerugian yang akan itu menjadi tarik ulur dari pihak sana, klaim kerugiannya adalah kerugian PT, dari sini pribadi, nggak perlu itu. Karena sebagaimana faktanya CSB sudah ditetapkan tersangka dan sudah dilakukan penangkapan tadi. Nanti ini kan proses selanjutnya akan terkuak di pengadilan. Hakim yang akan menilai fakta-fakta hukum itu. Jadi nggak perlu saya sebagai kuasa hukum atau kuasa hukumnya CSB saling klaim. Sudah kita lihat fakta. Kemarin digugat juga katanya klien saya melakukan dugaan pencemaran, digugat 60M, 50M. Tapi buktinya apa? Ditolak kan putusannya oleh pengadilan. Kan begitu. Ini kita bicara fakta loh. Nah nanti kalau dia mau bicara lagi ini kerugian PT atau haknya dia, nanti dibuktikan di pengadilan putusannya bagaimana.